Shalom adik-adik, selamat datang kembali di Tara News. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus dan mendengarkan berita yang sangat penting. Nah, tidak ada lagi yang sambil tidur-tiduran, makan, bercanda sama temannya dan main-main ya. Ayo kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus.
teman-teman, hari ini kakak mau bercerita tentang dua kakak beradik, yaitu Santi, sang kakak, dan Santo, sang adik. Orang tua mereka punya warung makan kecil. Sebelum sekolah, hari masih gelap. Santi harus belanja ke pasar, keperluan warung makanannya. Membuat Santi sering terlambat pergi ke sekolah. Sehingga Santi tidak disukai oleh gurunya. Pulang sekolah, Santi harus membantu masak dan juga melayani pelanggan sampai malam. Santi gak punya waktu buat belajar, sehingga nilai Santi di sekolah kurang baik dan membuat Santi juga dikucilkan teman-temannya. Dianggap Santi tuh bodoh dan malas. Santo, adiknya, juga punya nilai yang tidak baik di sekolah. Tetapi bukan karena Santo tidak punya waktu belajar seperti Santi ya. Tetapi karena Santo, anak laki-laki yang terlalu dimanja oleh ibu dan ayahnya. Apapun yang Santo minta, tas baru, sepatu baru, sepeda baru, selalu dikasih. Sementara Santi hampir gak pernah dibeliin apa-apa. Santi memakai baju, tas, sepatu apa adanya. Santo tidak pernah membantu apapun di rumah. Bahkan Santi sering kena marah oleh ayah ibunya gara-gara ulahnya Santo. Semuanya itu membuat Santi sering merasa cemburu ataupun iri karena ayah ibu lebih sayang Santo adiknya. Tetapi untunglah saat Santi di gereja, Santi mendengar firman Tuhan di Amsal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Santi juga diingatkan bahwa kasih itu tidak cemburu, tidak iri, tapi harus saling mengasihi dan mendoakan. Santi juga beriman bahwa ada masa depan yang baik yang Tuhan telah sediakan. Jadi mulai saat itu, di sela-sela waktu melayani pelanggan, Santi baca buku pelajarannya sehingga Santi mendapatkan nilai sekolah yang baik. Lalu Santi kuliah di kota lain sambil bekerja di restoran untuk membiayai kuliahnya. Karena Santi sudah biasa bangun pagi, bekerja keras dan masak. Pemilik restoran, seorang ibu tua, sangat sayang dan percaya kepada Santi. Restoran dijual kepada Santi dengan cara mengangsur hingga lunas. Karena ibu tua tersebut sudah tidak boleh bekerja dan pindah ke kota lain dan tinggal bersama anak cucunya. Santi yang biasa bekerja keras berhasil melunasi dan mengembangkan restorannya. Santi juga mengirimkan uang untuk ibu dan ayahnya. Santo, si anak manja yang tidak mau kuliah, berhasil Santi bujuk dan Santi biayai kuliahnya. Wah, Santi bisa jadi berkat untuk keluarganya dan Santi merasakan semua yang terjadi di hidupnya saat masih kecil adalah cara Tuhan melatih dan memimpinnya sehingga menjadi berhasil. Adik-adik, untunglah Santi tidak terus iri hati kepada adiknya Santo atau membenci ibu dan ayahnya yang pilih kasih. Santi memilih melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi, karena kasih itu tidak cemburu atau iri. Dan saat Tuhan menunjukkan hasil dari Santi untuk tidak iri, yaitu berkat dan masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anak yang ke-11 bernama Yusuf yang lahir di masa tua Yakub, sehingga membuat Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Kesalahan Yakub sebagai orang tua yang pilih kasih, lebih sayang dan memberi Yusuf jubah yang sangat indah, membuat kakak-kakak Yusuf cemburu, iri, dan juga membenci Yusuf. Apalagi Yusuf sering menceritakan mimpinya. Aku bermimpi sedang di ladang mengikat beras gandum.
Berkas atau ikatan gandumku bangkit tegak berdiri. Lalu berkas gandum, kakak-kakak sujud menyembah kepada berkas gandumku. Lalu Yusuf bermimpi lagi. Ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kakak-kakak Yusuf kesal dan semakin benci Yusuf. Kamu emang mau jadi raja dan berkuasa atas kami? Lalu ayahnya menegur Yusuf. Mimpi apa itu? Masakan aku, ibu dan saudara-saudaramu sujud menyembah kamu? Tetapi dengan diam-diam ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Adik-adik, mimpi Yusuf itu dari Tuhan. Tetapi tidak seharusnya Yusuf dengan sombong menceritakan mimpinya. Suatu hari Yusuf disuruh ayahnya menengok kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Dari kejauhan, kakak-kakak Yusuf berkata, "Hei, lihat, Yusuf si tukang mimpi datang. Ayo kita bunuh dia." Tetapi Ruben, salah satu kakaknya, berkata, "Jangan dibunuh, lemparkan saja dia ke dalam sumur." Tibalah Yusuf dengan gembira bertemu kakak-kakaknya. Tetapi kakak-kakaknya yang iri dan benci memarahi dan juga mengejek, memukul dan merebut jubah indah Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Tak lama, lewatlah orang-orang Israel yang sedang membawa barang dagangannya. Lalu Yehuda, salah satu kakak Yusuf, berkata, "Yusuf adik kita, darah daging kita, jangan dibunuh. Jual saja si Yusuf ke orang Israel." Akhirnya dengan harga 20 shikal perak, Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir. Lalu jubah indah Yusuf yang telah dilumuri darah kambing dibawa kepada ayahnya. Dan kakak-kakaknya bohong bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Ayahnya sangat sedih dan menangisi Yusuf. Tuhan terus memimpin Yusuf, dan setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan kakaknya yang iri dan jahat akhirnya ditolong oleh Yusuf dari bencana kelaparan. Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya. Adik-adik, cemburu atau iri adalah dosa yang ingin memiliki kepunyaan orang lain atau milik orang lain. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tidak boleh sombong atau pamer dengan apa yang kita punya, yang mungkin bisa membuat orang lain cemburu atau iri. Dan terutama kita sendiri tidak boleh cemburu atau iri ya. Jika mungkin orang tua kita atau guru atau siapapun yang membedakan perhatian atau sayangnya atau pilih kasih. Yang pasti apapun keadaan atau kekurangan adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Adik-adik, dosa, cemburu atau iri itu sangat merugikan loh, membuat hati kita tidak damai dan tidak tenang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Banyak kejahatan diawali iri hati yang menimbulkan dosa lain loh. Benci, marah, ingin menyakiti orang lain, bahkan membunuh. Karena itu jaga hati kita untuk selalu mengasihi. Jangan iri hati. Hati yang cemburu atau iri gak bisa mengasihi. Karena kasih itu tidak cemburu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sangat sayang saya apa adanya. Saya mau menjaga hati untuk selalu mengasihi
tidak cemburu atau iri hati. Karena kasih itu tidak cemburu. I love you Jesus. Haleluya. Amin. Selamat datang kembali teman-teman. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sekali lagi ya teman-teman. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sekian ibadah online hari ini. Ingat ya adik-adik, jangan cemburu ataupun iri hati, supaya kita bisa saling untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Tada!